Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu tali dan salam lestari. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas atau sharing-sharing tentang rigging angkor. Nah, rigging angkor itu apa sih? Rigging angkor itu adalah teknik pemasangan tali pada jalur vertikal atau horizontal. Nah, kalau untuk teman-teman relawan ini biasanya akan membuat lintasan-lintasan untuk vertical rescue. Nah, untuk teman-teman relawan harus tahu nih yang namanya rigging apa, ya kan? Nah, rigging itu minimal dilakukan oleh 2 orang rigging ya teman-teman. Ada yang namanya rigging man. Nah, seorang rigging man ini akan membuat lintasan-lintasan seperti membuat angkor teman-teman. Nah, jadi untuk seorang rigging man ini harus tahu betul teknik-teknik simpul menyimpul dan teknik memanjat, finger hook teknik, dan juga teknik-teknik tentang rescue teman-teman. Nah, seorang rigging man ini akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dibuatnya teman-teman, seperti lintasan itu dia akan bertanggung jawab keamanannya teman-teman. Nah, rigging man ini juga akan selalu membuat jalur-jalur yang jalur-jalur yang baik lah, jalur-jalur yang aman, jalur-jalur yang mudah dilewati oleh anggota tim, dan membuat jalur yang tidak merusak peralatan teman-teman. Dan juga seorang rigging man ini akan membuat jalur-jalur untuk emergency atau membuat jalur-jalur rescue jika nanti akan terjadi yang tidak diinginkan teman-teman. Nah, yang kedua adalah asisten rigging. Asisten rigging ini apa sih? Asisten rigging ini adalah seseorang yang akan membantu rigging man dalam pembuatan angkor teman-teman. Jadi seorang asisten rigging ini akan mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan peralatan yang dibutuhkan oleh seorang rigging man. Dan seorang asisten rigging ini juga akan memastikan keamanan seorang rigging man. Jadi dia akan melakukan delay ya saat pemanjatan atau saat pembuatan angkor. Jadi seorang rigging man ini akan di backup lah oleh seorang asisten rigging. Nah, seorang asisten rigging ini selain mengetahui segala peralatannya, dia juga harus paham betul tentang packing ya teman-teman. Packing seperti peralatan yang logam, yang alloy atau tali harus seperti apa packingnya. Nah, jadi asisten rigging ini harus paham betul teman-teman. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu juga angkor itu apa sih? Angkor itu adalah poin atau objek suatu tambatan yang akan kita buat teman-teman. Jadi angkor itu adalah tali utama yang kita tambatkan pada media-media lainnya teman-teman. Nah, angkor itu ada beberapa jenisnya ya teman-teman. Jadi ada angkor natural angkor, ada juga angkor buatan. Nah, natural angkor itu apa ya? Nah, natural angkor itu yang akan kita buat oleh media-media pada alam teman-teman. Jadi angkor itu bisa dibuat pada tambatan yang ada di pohon, kita buat di bagian pohon lah. Dan juga ada bebatuan yang terjepit. Nah, itu bisa kita jadikan angkor teman-teman. Ada juga lubang tembus ya teman-teman. Jadi biasanya di dinding-dinding tebing itu ada lubang-lubang seperti karang ya teman-teman. Jadi itu kita bisa jadikan sebuah angkor teman-teman. Ada juga batu retakan atau chokstone ya teman-teman. Nah, itu bisa kita jadikan angkor dengan cara menyisipkan alat lain atau disisipkan lah. Jadi seperti kayak kalau panjat tebing tuh ada choke frame, ada nuts, ada macam-macam, ada stopper, ada eccentric. Nah, itu bisa dijadikan alat-alatnya teman-teman. Yang kedua adalah angkor buatan. Angkor buatan itu biasanya yaitu dilakukan saat pemanjatan, biasanya oleh pemanjat tebing itu mereka akan membawa sebuah alat-alat seperti bor atau entry
drill atau juga membawa dinabol, terus hanger dan peralatan-peralatan yang mendukung lainnya teman-teman. Itu jadi seorang pembuat atau seorang rigging itu harus mengetahui batunya seperti apa, kekuatannya seperti apa, seperti itu teman-teman. Orang rigging man itu harus tahu juga tentang perhitungan atau pemilihan tambatannya teman-teman. Jadi ada yang namanya posisi tambatan, terus kekuatan tambatan, sama jenis-jenis tambatannya mau seperti apa teman-teman. Untuk angkor itu ada beberapa macam ya teman-teman, seperti yang kemarin sudah kita bahas itu Y angkor, terus ada juga yang intermediate angkor, ada juga deviasi angkor teman-teman. Jadi untuk kayak deviasi intermediate itu biasanya dipakai untuk memperhitungkan bagaimana caranya kemiringan itu tali itu tidak terkena gesekan pada tebing atau bebatuan teman-teman. Jadi makanya ada yang namanya deviasi dan intermediate angkor teman-teman. Nah, seorang rigging man wajib tahu dan paham tentang melakukan pembuatan angkor tersebut teman-teman. Jadi jenis-jenisnya mau seperti apa mereka wajib tahu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini untuk penjelasan rigging atau rigging angkor. Mudah-mudahan bermanfaat lah untuk teman-teman. Yang pasti saya membicarakan ini semoga teman-teman dapat membayangkan seperti apa seorang rigging man dan asisten rigging man itu akan melakukan pembuatan angkor. Jadi sudah terbayang lah oleh teman-teman jika ingin melakukan kegiatan singerup teknik. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk terus belajar teman-teman. Jangan malu-malu dan jangan pernah malu-malu teman-teman. Lebih baik kita bertanyalah kepada kakak-kakak senior atau yang sudah paham betul tentang teknik-teknik pemanjatan singerup teknik atau panjat tebing dan lain-lainnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Jika ada kesalahan pada kata-kata saya atau yang saya yang saya bahas, boleh teman-teman tambahkan komentar di kolom komentar. Baik, semoga bermanfaat. Semangat belajar dan salam satu tali, salam lestari.